Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang sifat gelombang dari cahaya. PowerPoint ini dibuat oleh Mila Afiliani dan Faizin. Teori gelombang. Seperti yang kita ketahui bahwa energi dapat dibawa dari satu tempat ke tempat lain dengan dua prinsip dasar, yaitu sebagai partikel atau sebagai gelombang. Pada kasus pertama, benda material sendiri dapat membawa energi. Pada kasus kedua, gelombang dalam bentuk gelombang air atau gelombang udara dapat membawa energi melewati jarak yang jauh, walaupun massa itu sendiri tidak terbawa. Pada akhir abad ke-19, cahaya dianggap gelombang elektromagnetik. Di awal abad ke-20, cahaya terbukti memiliki sifat partikel juga. Jadi teori gelombang untuk cahaya pun berlaku. Prinsip Huygens dan difraksi. Prinsip Huygens berbunyi, setiap titik pada muka gelombang dapat dianggap sebagai sumber gelombang-gelombang kecil yang menyebar maju dengan laju yang sama dengan laju gelombang itu sendiri. Muka gelombang yang baru merupakan sampul dari semua gelombang-gelombang kecil tersebut, yaitu garis singgung dan semua gelombang tersebut. Difraksi. Penekukan gelombang di belakang penghalang menjadi daerah bayangan dikenal sebagai difraksi, karena difraksi terjadi untuk gelombang tetapi tidak untuk partikel. Ia dapat berfungsi sebagai cara untuk membedakan sifat cahaya. Prinsip Huygens dan hukum pembiasan. Cahaya yang memasuki medium dibelokkan mendekati normal. Dalam waktu T, titik B pada muka gelombang AB menempuh jarak V1T untuk mencapai titik D. Titik A menempuh jarak V2T untuk mencapai titik C. Prinsip Huygens diberlakukan pada titik A dan B untuk mendapatkan gelombang-gelombang melengkung yang diperlihatkan pada C dan D. Dengan demikian, berkas-berkas cahaya yang tegak lurus terhadap muka gelombang berbelok menuju normal jika V2 kurang dari V1 sebagaimana digambar. Penerapan fisikanya seperti fata morgana di jalan bebas hambatan yang menunjukkan muka gelombang dan berkas-berkas cahaya untuk menjelaskan fata morgana. Eksperimen celah ganda Young. Eksperimen celah ganda oleh Young mendemonstrasikan interferensi cahaya dengan jelas. Titik-titik terang yang terlihat pada pola interferensi dijelaskan sebagai interferensi konstruktif antara berkas-berkas yang datang melalui kedua celah, di mana berkas-berkas berbeda lintasan sebesar kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang. Daerah-daerah gelap diantaranya disebabkan oleh interferensi destruktif, di mana beda lintasan sebesar setengah lambda, 3/2 lambda, dan seterusnya. Sudut theta di mana interferensi konstruktif terjadi dinyatakan dengan sin theta sama dengan m kali lambda per d. Interferensi destruktif terjadi pada sudut theta yang dinyatakan dengan sin theta sama dengan dalam kurung m tambah setengah kali lambda per d. Dua sumber cahaya dikatakan koheren sempurna apabila setiap gelombang yang meninggalkannya memiliki frekuensi tunggal yang sama dan selalu memiliki fase yang sama setiap waktu. Jika gelombang cahaya dari dua sumber memiliki fase yang acak satu sama lain sepanjang waktu, misalnya dua bola lampu pijar, dua sumber cahaya tersebut dikatakan tidak koheren. Interferensi cahaya celah ganda Young. Gelombang bidang atau muka-muka gelombang bidang yang sejajar jatuh pada celah ganda. Jika cahaya merupakan gelombang, cahaya yang melewati salah satu celah akan berinterferensi dengan cahaya yang melewati celah baru. Difraksi oleh celah tunggal atau piringan. Gambar di samping merupakan foto bayangan dari uang logam dengan menggunakan sumber titik yang koheren. Bintik terang jelas tampak di tengah. Pola gelap terang ini disebabkan oleh interferensi gelombang yang didifraksikan di sekitar bagian luar dari piringan dan secara keseluruhan disebut sebagai pola difraksi. Difraksi mengacu pada fakta bahwa cahaya seperti gelombang lainnya
membelok mengitari benda yang dilewatinya, dan disebar keluar setelah melewati oleh cahaya yang sempit. Pembelokan ini menghasilkan pola difraksi yang disebabkan oleh interferensi antara berkas-berkas cahaya yang sangat sempit dengan lebar D akan menghasilkan pola dengan satu maksimum pusat yang terang sebesar setengah lebar theta, yang dinyatakan dengan sin theta sama dengan lambda per D. Kisi difraksi. Sejumlah besar celah sejajar berjarak sama disebut kisi difraksi, walaupun istilah kisi interferensi mungkin lebih sesuai. Kisi dapat dibuat oleh mesin-mesin presisi dengan menggoreskan garis-garis sejajar yang sangat halus di atas pelat kaca. Bagian yang tidak tergores di antara garis-garis tersebut berfungsi sebagai celah. Kisi yang berisi 10.000 garis per sentimeter adalah umum dan sangat berguna untuk pengukuran panjang gelombang dengan tepat. Kisi difraksi yang berisi celah-celah disebut kisi transmisi. Kisi pantulan juga mungkin dapat dibuat dengan membuat garis halus pada permukaan logam atau kaca dari mana cahaya dipantulkan dan dianalisis. Spektrometer dan spektroskopi. Spektrometer atau spektroskop merupakan alat untuk mengukur panjang gelombang secara akurat menggunakan kisi difraksi atau prisma untuk memisahkan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Panjang gelombang sebuah garis dapat ditentukan sampai ketetapan tinggi dengan menggunakan persamaan lambda sama dengan D per M sin theta, di mana M merupakan bilangan bulat yang mempresentasikan orde dan D adalah jarak antar celah. Interferensi lapisan tipis. Interferensi cahaya adalah salah satu kombinasi dari dua gelombang cahaya sehingga memiliki gangguan cahaya diamati dengan jelas dari kedua gelombang dengan frekuensi atau fase yang padat. Apabila kaca dengan permukaan lengkap diletakkan bersentuhan dengan kaca permukaan datar dan disinari dari atas dengan cahaya putih ataupun cahaya monokromatis, deretan cincin-cincin tidak sepusat akan muncul. Ini dinamakan cincin Newton yang diakibatkan oleh interferensi antara cahaya pantul dari atas dan bawah permukaan oleh udara yang sangat tipis antar dua kepingan kaca. Interferometer Michelson. Interferometer Michelson adalah instrumen penting yang melibatkan interferensi gelombang. Instrumen ini diciptakan oleh Albert A. Michelson. Ukuran panjang yang presisi dapat dilakukan dengan interferometer. Gerakan cermin M1 sejauh 1/4 lambda saja menghasilkan perbedaan yang jelas antara terang dan gelap. Polarisasi. Polarisasi merupakan sifat radiasi elektromagnetik tertentu yang arah dan besarnya medan listrik yang bergetar saling terkait dengan cara tertentu. Pada cahaya tak terpolarisasi, vektor medan listrik bergetar ke semua sudut. Jika vektor listrik hanya bergetar pada satu bidang, cahaya dikatakan terpolarisasi bidang. Cahaya juga dapat terpolarisasi sebagian. Layar LCD. Salah satu penggunaan dari prinsip polarisasi adalah dalam LCD. LCD digunakan sebagai layar untuk telepon seluler, peralatan elektronik genggam lain, layar datar monitor komputer, dan layar TV. Hubungan cahaya oleh atmosfer. Matahari terbenam berwarna merah, langit berwarna biru, dan cahaya langit terpolarisasi. Fenomena ini dapat dijelaskan berdasarkan prinsip hamburan cahaya tak terpolarisasi dari matahari menimpa molekul atmosfer bumi. Contoh soal dan pembahasannya silahkan dipelajari. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.